Suatu hari saya dihadapkan pada dua keadaan di mana saya harus memilih. Satu sisi saya punya klien yang harus saya tolong. Satu sisi ada sahabat saya yang harus saya bantu untuk masuk ke sebuah rumah sakit. Kebetulan saya bisa menolong begitu secara administrasi karena kebetulan saya banyak kenalan di sana ya. Nah, ini dilema buat saya ketika saya kemudian merasa tidak enak, tidak nyaman ketika saya tidak mampu melakukan keduanya sekaligus. Waktu itu saya memutuskan untuk menolong klien saya karena saya merasa itu lebih urgent. Awalnya gitu pikiran saya. Dan walaupun kemudian saya juga akhirnya menolong sahabat saya di rumah sakit itu ya. Jadi saya mendahulukan klien yang sakit waktu itu, kemudian saya menolong sahabat saya kemudian. Ya, bisa selesai keduanya bisa ya. Nah, malamnya saya tidak tahu kenapa saya merasa cemas. Ya, kok ada perasaan cemas? Nah, seperti biasa ya, kenapa orang cemas itu karena ada pikiran yang terlampaui. Nah, saya gunakan dong teknik saya yang saya ajarkan ini. Saya praktekkan untuk diri saya. Kenapa saya mengalami kecemasan di malam itu? Apa yang tertunda di perasaan saya? Nah, di sini saya menemukan sebuah topeng kebaikan. Nah, apa itu topeng kebaikan? Pada saat saya menolong orang lain, sekali lagi nih, pada saat saya menolong orang lain, seikhlas apapun saya menolong, begitu ya. Ya, Anda juga pasti pernah menolong orang lain. Coba perhatikan, ada sebuah topeng yang terbentuk. Topeng itu image, gitu ya, image yang terbentuk tanpa kita sadari dalam diri kita bahwa kita merasa baik. Nah, atau kadang-kadang selain merasa baik, kita juga ingin dianggap baik oleh orang yang kita tolong. Ya, sahabat, keluarga misalnya saat Anda menolong, ada sebuah topeng yang terbentuk nih dalam diri kita nih, yang kita image-kan begitu di luar bahwa, oh kamu tuh orang baik. Ya, walau mungkin kita tidak mengharapkan anggapan baik dari orang lain, tetapi ada satu bagian diri kita, ego personality kita nih, untuk merasa dianggap baik dengan nilai-nilai atau kadar-kadar tertentu. Ya, batasannya beda-beda. Ya, saya pakai contoh saya tadi. Ya, mungkin Anda bisa belajar dari contoh ini. Misalnya ketika saya menolong dengan cara ini, jadi ya menolong dengan cara ini ya, misalnya membayarkan uang misalnya, atau misalnya membantu mengurus ya, hadir di situ. Ada satu standar yang kita tanpa kita sadar sudah terbentuk di alam pikiran bawah sadar kita bahwa menjadi baik itu harus begini caranya. Nah, ketika menjadi baik itu adalah suatu bentuk dari topeng. Topeng itu artinya kita ingin menunjukkan baik di depan orang. Ya, walaupun orang itu tidak ngomong loh ya. Kita dalam diri kita ini, saya ingin terlihat baik. Nah, ini susah sekali menyadari, ini halus sekali. Dan kemudian kalau kita merasa berbeda dari anggapan baik itu, jadi kan tadi saya harus hadir di situ, kemudian saya tidak hadir. Ya, walaupun sebenarnya kita tetap melakukan hal baik nih. Ya, tapi ada suatu harapan dalam pikiran kita bahwa saya harus diimage-kan baik dengan cara ini. Ya, tentu contohnya nanti Anda bisa buat sendiri nih. Kapan dia Anda merasa ingin dianggap baik oleh orang lain, ya, walaupun orang itu tidak menganggap, tidak menginginkan itu ya. Dalam bawah sadar Anda itu ada suatu standar bahwa saya itu baik jika begini. Anda mungkin akan mengalami kecemasan atau rasa tidak enak. Kok saya tidak nyaman ya? Nah, saya sering melakukan ini di malam hari. Kalau saya merasa tidak enak, akan saya cari akarnya di mana. Nah, apa yang harus saya lakukan? Perhatikan, topeng kebaikan, perhatikan. Pada saat saya dianggap A, B, C, D oleh orang, ya, atau standar itu ada dalam diri saya nih, mudah-mudahan tidak bingung ya. Agak sulit menjelaskan keadaan bawah sadar ini. Ya. Jadi saya ada perasaan bahwa saya itu nggak baik. Nah, apa yang harus dilakukan di situ? Saya harus mengakui ketidakbaikan saya. Ya, saya belum melakukan terbaik versi saya. Ada pengakuan di situ bahwa saya memang belum melakukan yang terbaik. Nah, tentu ada perasaan bersalah di sana dan ini sangat menyiksa. Karena apa? Saya masih ingin dianggap baik. Saya masih ingin dianggap baik oleh diri saya nih, oleh diri saya atau oleh orang lain, dan saya belum berbuat yang terbaik. Nah, kan nggak match. Apa yang harus saya lakukan? Satu, ada dua pilihan berarti. Satu, saya maafkan diri saya yang kurang itu. Atau dua, perbaiki. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya besok harinya ya, besok harinya, sore harinya, besok dan besoknya lagi, saya memperbaiki diri saya di situ. Bahwa yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk sahabat saya adalah ini. Ya, tanya ke dalam diri, apa yang terbaik? Jika saya belum bisa melakukan yang terbaik, saya langsung minta maaf pada diri saya sendiri. Saya nggak perlu minta maaf sama sahabat saya kan dia nggak tahu nih saya melakukan apa.
Yang jelas saya merasa diri saya belum baik, di situ belum yang terbaik, maka saya harus memaafkan diri saya dan besoknya saya harus memperbaiki itu. Nah, jadi garansinya di situ. Kita sebagai manusia kalau belum melakukan yang terbaik, perhatikan pasti ada rasa tidak nyaman. Kedua, perbaiki. Nah, artinya kita sebagai manusia pasti punya kelemahan, kekurangan, baik dari sisi waktu, dari sisi pengetahuan, dari sisi kehadiran, kita nggak bisa hadir di situ ya. Maka saat itu kita perlu belajar untuk mengakui diri kita yang kurang ini, kelemahan kita. Ya, atau mungkin kita salah sebenarnya, ya. Sehingga pada saat saya memandang orang lain yang melihat saya ulang ya, pada saat saya memandang atau memikirkan apa yang orang pikirkan tentang saya di situ, saya hanya bisa mengizinkan pikiran itu sebanyak bagaimana saya mikirkan diri saya. Oh, aku ini memang banyak kekurangan, aku memang lemah, aku memang belum mampu seperti itu. Ya sudah, izinkan orang memandang konsep mereka. Nah, even nanti kalau ada orang berkomentar, berpikir negatif, udah izinkan. Karena saya memang begitu adanya. Ya, dan besoknya saya akan lakukan yang terbaik. Selanjutnya saya akan terus lakukan yang terbaik. Kalaupun dengan konsep itu, ingat terbaik itu dalam versi saya loh, bukan versi orang lain ya. Kenapa? Karena versi orang lain itu akan berbeda nanti. Ya, ketika saya belajar untuk terus menjadi yang terbaik dalam versi saya, nah di sini akan mulai muncul perasaan berani menerima diri, nyaman dengan diri, ya, sehingga nyaman dengan pandangan apapun pandangan orang lain tentang diri saya. Semoga ini memberi inspirasi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.